Kembali lagi dengan saya, Sugiantoro. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang 7 Asmaul Husna beserta contoh perilaku meneladani 7 Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, Al-Karim, yang memiliki arti secara bahasa yang pertama adalah yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah, dan yang maha pemaaf. Dan kemudian secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberikan anugerah ataupun rizki kepada semua makhluknya, terutama manusia. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk meneladani perilaku Al-Karim. Dan contoh perilaku Al-Karim diantaranya adalah saling berbagi rizki yang kita terima dari Allah, membantu teman yang sedang kesulitan, dan tentunya saling memaafkan kesalahan sesama teman jika kita memiliki kesalahan dengan orang lain. Yang kedua, Al-Mu'min. Secara bahasa, Al-Mu'min berasal dari kata amina yang memiliki arti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Mu'min. Artinya, Dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan rasa aman dalam hati manusia ketika manusia merasa gelisah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat At-Taubah ayat 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi tatkala kita merasakan kesedihan, tatkala kita merasakan kesusahan, tatkala kita merasakan kegembiraan, tetap saja kita harus merasa bahagia dan tahu bahwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada bersama kita. Adapun contoh dari perilaku Al-Mu'min diantaranya adalah menolong teman yang sedang mengalami bahaya maupun kesusahan. Kita wajib menolong sebagai bentuk keteladanan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Mu'min. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Kemudian yang ketiga, contoh perilakunya adalah membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada makhluk hidup dan tentunya mengamalkan Al-Mu'min. Dan Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wakil, yang memiliki arti secara bahasa adalah maha mewakili atau maha pemelihara. Kemudian secara istilah yaitu Al-Wakil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiratkan pada Quran atau pada firman-Nya, yaitu pada surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwasanya semua yang akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah itu akan melahirkan sikap tawakal. Yang mana sikap tawakal ini adalah kita
berusaha terlebih dahulu memaksimalkan apa yang kita mampu, dan sisanya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menunjukkan bahwa kita telah meneladani dari sikap Allah, dari sifat Allah yang bernama Al-Wakil. Dan contoh perilaku Al-Wakil yang lainnya diantaranya adalah seorang ayah yang akan selalu menjaga keluarganya dari siksa api neraka, yaitu dengan cara memberikan pendalaman agama Islam kepada keluarga serta menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah seorang anak yang sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya menjadi pribadi yang mandiri, yang inovatif, dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Matin, yang artinya maha kukuh dan maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya, yaitu kekukuhannya dalam prinsip sifat-sifatnya, juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada taranya. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pahala kepada orang-orang yang beristiqomah dalam kebaikan. Kemudian beribadah dengan kesungguhan hati, keikhlasan, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, baik dari jin maupun dari manusia. Yang kelima, Al-Jami. Secara bahasa artinya Dia Allah yang maha mengumpulkan atau yang maha menghimpun. Al-Jami memiliki arti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atas segala sesuatu yang tersebar ataupun yang terserak, serta apapun yang Dia Allah kehendaki. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian Allah akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jami, yaitu diantaranya adalah dengan mendamaikan orang yang berselisih pendapat, berselisih secara fisik, bertengkar, dan lain sebagainya. Rajin melaksanakan sholat berjamaah, yaitu dengan cara di masjid untuk laki-laki dan di rumah untuk perempuan. Yang keenam, Al-Adl, artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun di muka bumi ini. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adl karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sangat sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Perilaku yang mencerminkan sifat Al-Adil adalah dengan berperilaku adil, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Kemudian, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Yang ketujuh, Al-Akhir, artinya Allah yang maha akhir,
yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur, Maha Kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun, kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk, melainkan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-akhir adalah dengan cara menjadi orang yang beriman dan bertakwa, yaitu dengan cara mempercayai segala rukun iman dan menjalankan segala sesuatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Dengan demikian, kita telah menjalankan atau mengamalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Asmaul Husna, dan mudah-mudahan menjadi manusia yang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya. Amin. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi adalah 7 Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan segala isi dari Asmaul Husna tersebut. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah, serta mengharap ridho dari Allah dan masuk ke dalam surganya bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.